Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Novan Arifandi dengan NIM 190 111 Letter of credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri sebagai relasi. LOC memberikan hak kepada eksportir untuk menarik wesel-wesel atas importir yang bersangkutan. Transaksi ekspor dan impor dalam perdagangan internasional pada dasarnya dapat dilakukan dengan atau tanpa LOC. Tetapi karena LOC melindungi kedua belah pihak antara eksportir dan importir, di mana bank ikut terlibat dan untuk mengurangi risiko tertentu, maka transaksi dengan LOC lebih disenangi. Letter of credit sering disebut juga dengan istilah documentary credit yang memiliki beberapa istilah seperti authority to purchase, authority to pay yang memiliki arti yang sama. LOC memegang peranan penting dalam perdagangan internasional sebagai instrumen yang penting dalam jasa-jasa perbankan. Faktor-faktor yang menjadi dasar terus berkembangnya penggunaan LOC antara lain: 1. Adanya pengawasan devisa di beberapa negara. 2. Kepastian situasi perekonomian suatu negara. 3. Diperlukan suatu cara bagi eksportir untuk melancarkan pembayaran barang-barang ekspornya. Istilah LOC adalah untuk mencerminkan pengertian akan pentingnya penggunaan LOC oleh bank sebagai alat yang mampu untuk membiayai penyerahan barang dagang. LOC memberikan dua kepastian, yaitu mekanisme pembiayaan dan hubungan antara perkembangan variasi LOC dengan perkembangan mekanisme komersial. Untuk itu, LOC secara khusus diciptakan untuk memudahkan mekanisme di setiap transaksinya. Berikut ini adalah tata cara pembayaran dengan menggunakan letter of credit. Importir meminta kepada bank devisa yang ditunjuk untuk membuka suatu LOC untuk dan nama atas eksportir. Dalam hal ini, importir bertindak sebagai opener. Bila importir telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk impor seperti surat izin impor, maka selanjutnya bank melaksanakan pembukaan LOC atas nama importir. Bank dalam hal ini bertindak sebagai opening atau issuing bank. Pembukaan LOC ini dilakukan melalui salah satu koresponden bank di luar negeri. Koresponden bank yang bertindak sebagai perantara kedua belah pihak ini disebut sebagai advising bank atau notifying bank. Advising bank memberitahukan kepada eksportir mengenai pembukaan LOC tersebut, sedangkan eksportir yang menerima LOC disebut beneficiary. 2. Eksportir menyerahkan barang ke karir. Sebagai gantinya, eksportir akan mendapatkan bill of lading. Eksportir menyerahkan bill of lading kepada bank untuk mendapatkan pembayaran. Paying bank kemudian menyerahkan sejumlah uang setelah mereka mendapatkan bill of lading tersebut dari eksportir. Bill of lading tersebut kemudian diberikan kepada importir. 4. Importir menyerahkan bill of lading kepada karir untuk ditentukan dengan barang yang dikirim. Pelaku dalam penerbitan LOC: 1. Aplikan atau importir. 2. Issuing bank atau bank yang menerbitkan LOC. 3. Advising atau negotiating bank, bank koresponden eksportir. 4. Beneficiary eksportir. Dilihat dari sisi kegunaannya, LOC dapat dibedakan menjadi documentary LOC
yang sering disebut dengan komersial atau merchandise LFC. Merupakan LFC yang berkode dokumen dengan menangani pergerakan barang-barang ekspor dan impor. 2. Sedangkan clean LFC merupakan LFC yang berkode dokumen dengan salah satu contohnya yaitu standby LFC. Fungsi letter of credit. Penggunaan LFC dimaksud dengan untuk mempermudah proses pembayaran serta memberikan jaminan atas terlaksananya pembayaran. Berikut ini adalah beberapa fungsi LFC. 1. Membantu bank dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada importir. 2. Memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. 3. Memastikan terlaksananya pembayaran selama syarat-syarat dari LFC terpenuhi. 4. Merupakan syarat yang didasarkan hanya atas dokumen dan bukan atas barang-barang. 5. Merupakan perjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi komersial internasional. LFC pada umumnya lebih ditujukan untuk kepentingan eksportir dan sebagai akibatnya eksportir akan mendesak importir agar menerbitkan LFC untuk kepentingan sebelum pengapalan barang. Manfaat letter of credit. 1. Tentunya untuk mempermudah proses pembayaran di antara pihak yang belum saling mengenal. 2. Sebagai kepastian atau keamanan pembayaran untuk menghindari risiko yang disediakan oleh importir. 3. Menjadi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. 4. Memungkinkan eksportir dan importir memperoleh kredit dari bank. Kelebihan dan kekurangan letter of credit. Berikut ini adalah kelebihan dari letter of credit. 1. Jaminan pembayaran terhadap eksportir. Setelah semua dokumen sesuai dengan persyaratan LFC yang diserahkan, eksportir akan segera menerima pembayaran dari bank. 3. LFC dapat digunakan eksportir untuk pembayaran selanjutnya. LFC tidak mengharuskan importir untuk menyediakan dana sepenuhnya. 5. Importir dapat menggunakan kepemilikan dokumen berdasarkan LFC untuk kelebihan dan kekurangan letter of credit. Berikut ini adalah kelebihan dari letter of credit. Kelebihan dan kekurangan letter of credit. Berikut ini adalah kelebihan dari letter of credit. 1. Jaminan pembayaran terhadap eksportir. 2. Setelah semua dokumen sesuai dengan persyaratan LFC yang diserahkan, eksportir akan segera mendapatkan pembayaran dari bank. 3. LFC dapat digunakan oleh eksportir untuk pembayaran selanjutnya. 4. LFC tidak mengharuskan importir untuk menyediakan dana sepenuhnya. Importir dapat menggunakan hak kepemilikan dokumen berdasarkan LFC untuk memperoleh pembiayaan selanjutnya. 6. Jaminan terhadap importir di mana bank akan menolak pembayaran kepada eksportir apabila eksportir tidak memenuhi persyaratan letter of credit atau bisa dibilang LFC. Dari semua kelebihan yang diberikan, LFC memiliki beberapa kekurangan, yaitu 1. Tidak ada jaminan terhadap importir bahwa barang yang dipesan akan sesuai dengan barang yang dikapalkan. 2. Diperlukan waktu untuk memproses surat-surat yang diperlukan melalui bank. 3. Ada beberapa biaya bank yang harus dibayarkan oleh importir.
bank hanya terlibat dalam urusan yang menyangkut dokumen saja, sedangkan untuk urusan lainnya bank tidak bertanggung jawab.